apa? Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Tuhan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus di sini kan. Nah, akhirnya terpikir juga. Oh, saya berpikir kamu yang Tuhan Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan, akhirnya timbul pertanyaan, Yesus, bolehkah kita melihat Allah Bapa itu? Kata Yesus dalam Yohanes 5:37, jangankan kamu melihat dia, kamu mendengar suaranya pun tidak bisa. Ya. Di Yohanes 5:37. Nah, sekarang saya sudah bisa membuktikan pakai dalil yang kalian imani bahwa Yesus itu punya Tuhan. Bisakah kalian membantah saya dengan dalil yang tertulis bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Coba Anda tanggapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ya, pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Halo, Grace ya. Islam Kristen. Iya, selamat malam Pak Loding. Ya, malam Pak. Saya pikir Grace ya, ternyata Grace Show. Silakan open cam Pak. Dari Katolik apa Protestan? Saya Protestan, Bang. Oke, siap. Tapi Anda ini Protestan rasa Katolik ya. Dari suara Anda itu sopan sekali, luar biasa ya. Baru kali ini dapat Kristen yang sopan. Ya, silakan buka kamera Pak. Saya bantu undangnya. Silakan. Malam Pak Loding, saya kebetulan di hutan, jadi apa namanya, kita pakai handset, jadi sudah mati listrik. Iya, silakan. Tapi sekarang boleh open cam kan? Ya, ini lagi open cam, cuma agak gelap sih. Belum open cam nih, saya undang nih. Simpan di situ. Oke, silakan. Tidak ada ke tempat yang terang sedikit. Masa saya mau begini? Berarti kita berbicara dalam keilahian ini. Kalau saya begini, kan tidak mungkin. Boleh lah. Begitu Bapak. Luar biasa begitu. Begitu. Kan? Sisa saya kasih mati begini. Hampir sama kita kan? Silakan Pak. Mungkin Bapak mau tanggapi tema tadi, atau mau tanggapi yang lanjut tadi, atau mau tanggapi tema, silakan.
Modal signal. Bapak punya signal, Pak. Bapak punya signal. Ya, Bapak saya izin turunkan dulu karena Bapak punya signal. Nanti kalau signal sudah baik baru Bapak naik ulang, Pak ya. Semangat, Pak. Dia naik begitu langsung open cam, signal langsung lihat. Wah, yang dia hadapi loading. Kalau saya saja kalian hadapi, kalian terbata-bata, signal kalian lemah, bagaimana kalian hadapi guru-guru saya nanti? Bagaimana kalian hadapi apologet-apologet Islam lain? Saya ini dengan apologet Islam lain bagaikan air dan debu. Saya saja kalian sudah kewalahan. Apalagi apologet-apologet yang senior. Bahaya kalian ini. Gitu. Pasien selanjutnya. Ya. Halo. Halo Bang. Vip. Halo. Halo. Ya. Islam Kristen Bang. Islam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Saya izin turunkan. Assalamualaikum. Celana, buka celana, buka kamera ITG. Haleluya. ITG. Sudah terima Yesus kah? Nah, kalau dia ini itu kawan saya. Jadi mereka ini kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kalau dia ini Cuki Mai. Iya, oke. Silakan. Gimana Pak? Sabar ITG satu-satu, Pak ITG satu-satu ya. Satu-satu. Silakan Pak Grace, mau tanggapi tema saya atau mau lanjut yang tadi? ITG santai dulu ITG. Santai dulu. Nikmati. Iya. Silakan. Oke, saya izin Pak Oding. Iya, silakan. Iya, sebenarnya kalau kita mau berpikir secara nalar yang normal dan otak manusia Ya, yang normal. yang baik dan wajar, sebenarnya ajaran kita itu jujurlah kalau mau dibilang anak kecil yang belum sekolah pun akan bilang bahwa ini ajaran yang membingungkan walaupun dia belum mengerti. Wah, itu dengar. Maksudnya begini, kalau seandainya orang misalnya artis pun atau dia tidak mengenal Tuhan pun, kalau kita masuki dengan ajaran kita, apalagi dengan dogma atau keimanan mengenai ketritunggalan atau trinitas itu, otomatis orang akan bilang bahwa ajaran kita ini ajaran yang gila, walaupun mereka belum mengerti. Oke, baik. Boleh saya tanggapi sedikit? Iya. Biar enak. Oke, baik begini Pak. Saya mau tanya sama Anda dulu. Ketika kita beragama, guna apa kitab suci yang kita pegang, Pak? Apa gunanya kitab suci yang kita pegang, Pak? Itu yang saya pengen tanya. Ya, gunanya kitab suci mungkin ada banyak versi jawaban yang bisa dijawab mengenai pertanyaan tadi. Jadi guna kitab suci yang kita pegang itu ya mungkin pertama ya bisa menuntun kita ke dalam kebenaran. Terus bisa lebih membuat kita mengenal siapa itu tuh pribadi Tuhan itu. Iya, mantap sekali. Nah, tadi makanya itu Pak. Ketika saya berdiskusi
saya ini kan diskusi suka dua arah Pak, ya. Karena bukan cuma, jangan sampai cuma Bibel kalian yang kita beritakan tetapi agama kita tidak. Makanya saya diskusi dua arah, Pak ya. Nah, guna apa kita ini punya kitab suci supaya kita tahu bagaimana pribadi Tuhan dan bagaimana aturan-aturan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan itu kita tahu itu dari kitab suci, benar tidak? Iya. Sepakat Pak? Benar Pak. Ya, yang diajarkan oleh utusan-utusan Tuhan kepada kita. Nah, pertanyaannya begini Pak, bagaimana bisa keimanan Bapak itu beriman kepada Tuhan 3 dalam 1, sementara di dalam Bibel itu tidak ada tertulis 3 di dalam 1, melainkan satu-satunya. Coba. Iya, sebenarnya saya ini kalau mau dibilang saya ini seorang Kristen yang begitu keras dan kental sekali, dan keimanannya mau dibilang sungguh luar biasa mengenai Kristen itu. Tapi saya terus mempelajari, bahkan saya itu terkadang dengan sesama saya atau keluarga saya sering bilang, saya kamu tuh mau cari tahu apa seperti orang gila. Tetapi saya secara normal ingin mempelajari sesuatu itu yang memang benar-benar betul dan betul-betul benar. Nah, dalam hal ini maksudnya ya itulah, sebenarnya kita itu pengikut atau agama Kristen, sebenarnya kita itu dibingungkan dengan doktrin ketritunggalan atau Trinitas itu. Makanya itu saya bilang begini, kenapa sih doktrin itu tetap ada Pak, tetapi kenapa doktrin itu bertentangan dengan kitab suci? Iya. Kenapa? Iya, benar. Nah, itu yang saya bingung. Contohnya begini Pak ya, izin sedikit saya apa? Contoh, saya selalu mengatakan Yesus itu punya Tuhan, kan? Dan ketika saya mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, saya membuktikan pakai data. Dan ketika ada orang Kristen yang menolak, berarti mereka bukan menolak saya, melainkan menolak data yang saya berikan kepada mereka. Iya. Dan ketika kalau memang data yang saya kasih itu salah, kalian luruskan. Nah, ketika mereka luruskan itu, mereka luruskan melalui kepahaman mereka masing-masing. Makanya semalam itu ada ada 4 oten di komal saya itu berkelahi tentang fahamnya Yesus ini Tuhan atau manusia. Nah, akhirnya di sini saya bisa berpikir bahwa bagaimana bisa satu agama, satu Tuhan, satu kitab tetapi berbeda pahamnya. Contohnya begini Pak ya. Siapakah Tuhan menurut Yesus? Nah, dijelaskan dalam Markus 12:29, Yesus sendiri mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Timbul pertanyaan, jadi kita harus menyembah siapa Yesus? Yesus katakan dalam Lukas 4 nomor 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kita bertanya lagi, Yesus, Tuhan Allah itu Tuhan kamu dan Tuhanku juga. Kata Yesus dalam Yohanes 20:17. Kata Yesus kepada mereka, janganlah engkau memegang aku, sebab aku akan pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Tuhan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus di sini kan. Nah, akhirnya terpikir juga, oh saya berpikir kamu yang Tuhan Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan, akhirnya timbul pertanyaan, Yesus, bolehkah kita melihat Allah Bapa itu? Kata Yesus dalam Yohanes 5:37, jangankan kamu melihat Dia, kamu mendengar suaranya pun tidak bisa. Ya. Di Yohanes 5:37. Nah, sekarang saya sudah bisa membuktikan pakai dalil yang kalian imani bahwa Yesus itu punya Tuhan. Bisakah kalian membantah saya dengan dalil yang tertulis bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Coba Anda tanggapi, silakan. Artinya begini Bang Lodi, kalau tadi penjelasan dan pencerahan Bang Lodi mengenai apakah Yesus itu punya Tuhan, di dalam internal kita sebagai umat Kristen saja, lihat sekarang yang lagi rame-ramenya ini, trending-trendingnya ini Edis TV, dia menyatakan, ada statementnya yang muncul bahwa ya memang Yesus itu punya Tuhan. Nah, dan sebenarnya kalau mau dipikir dari logika
dan berdasarkan data yang akurat yang tertulis di dalam Alkitab itu, histori perjalanan Yesus saja dia mengakui Tuhan, itu pertama. Itu sudah nyata. Tetapi kenapa masih ada perdebatan-perdebatan yang bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan kan, tapi dia itu Tuhan sendiri? Karena umat Kristen itu masih bertolak belakang dan dibodohi oleh itu yang namanya dengan paham Tritunggal dan Trinitas itu. Makanya saya bilang bahkan perjalanan itu misalnya setiap nabi yang ada yang turun yang ditunjukkan Allah Bapa atau Tuhan Allah itu di dunia itu semua mendatangkan kitab-kitab misalnya seperti Musa, Taurat, yang lain-lain misalnya misalnya Nabi Muhammad, Al-Quran, bahkan Yesus menurunkan Injil itu pun dia tidak menyatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Bahkan saya setuju dengan apa yang pernah disebutkan bahwa kitab suci kita itu sudah banyak di bukan karena Bapak Ibu di Alkitab atau apapun tidak pernah sejarah dalam bentuk putusan itu dinyatakan bahwa kenapa saya bilang kita umat Kristen menyatakan itu pengaruh Paulus dari mulai kisah Itu Bapak punya apa? punya Bapak izin sebentar. Bapak izin sebentar. bahwa dia itu Ya, Bapak izin sebentar, bisa Bapak perbaiki, Bapak punya Ya, Pak, signal, ya. soalnya suara tadi putus-putus, Bapak. Bapak punya suara putus-putus. Bisa Bapak perbaiki, Bapak punya signal dulu? Oke, cek bisa jelas Pak. Oke, mantap. Oke, jelas. Coba Bapak ulang sampaikan tadi. Silakan Bapak. Bapak keluarkan apa yang pemahaman Bapak, apa yang risau Bapak. Kita di sini ngobrol santai, Pak. Silakan. Iya. Yang saya mau katakan bahwa memang betul bahwa Yesus itu selama histori perjalanannya di dunia selama 30 tahun itu dia tidak pernah menyatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Walaupun di dalam penulisan di dalam Alkitab itu ada banyak kata-kata yang dia bertemu dengan orang-orang di mana atau para muridnya menyebut dia Tuhan. Padahal itu kalau memang kita mau lihat dari original teksnya, mungkin itu perkataannya bukan Tuhan tapi Tuan. Nah, itu ada perbedaan. Jadi bukan apa, tapi saya awalnya itu sering kali maaf kata mengejek kalian itu orang-orang Muslim Alkitab Al-Quran kalian itu pakai bahasa Arab jadi susah dimengerti. Tapi dari segi yang lain memang saya salut juga karena dengan adanya original teks itu suatu kalimat dan teks itu tidak bisa diubah-ubah dengan sembarangan seperti kita. Makanya kita dibuat bingung. Ya, Pak. Betul sekali. Bahkan kalau kita lihat terjemahan, Pak, itu di terjemahan TB itu Yesus makan ikan goreng. Tetapi di terjemahan TB2 Yesus makan ikan bakar. Tapi kalau di terjemahan biasa Indonesia itu Yesus makan sarang madu. Ini berbeda. Makanya kenapa jadi begini? Karena tidak bergantung kepada original teks. Nah, sekarang begini, Pak, kita maju sedikit. Ketika Anda sudah menemukan hal-hal seperti ini, apa yang ada dalam pikiran Anda? Nah, kalau kami di Islam itu, Pak, ketika dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 2 itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran dan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kalau kita mengatakan ya Allah, wahai orang Islam, wahai ustadz, wahai ulama, saya ragu dengan Al-Quran yang kalian punya itu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, jikalau kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat semisal mungkin. Dan ajaklah penolong-penolong kamu untuk membantumu. Ini tantangan.
Nah, ini bisa tidak? Kalau memang ada orang-orang Islam yang mau, kalau memang ada orang-orang di luar Islam yang mau mematahkan Islam, mau menjatuhkan Islam, kenapa mereka tidak terima tantangan itu? Buatlah satu surat semisal mungkin, agar kalian melakukan, bisa membantahkan. Karena tidak bisa, karena Allah sudah mengatakan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Maka Bapak lihatlah, ada anak yang umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bisa hafal Al-Quran 30 juz. Kalau kita berpikir secara logika, coba kita hilangkan kitabnya Kristen, kita hilangkan kitab Al-Quran, dan kita mulai baru. Kristen tidak ada kitab suci. Tetapi Allah menjaga Al-Quran dengan hafalan orang-orang yang bisa menghafal kitab suci Al-Quranul Karim. Dan kelebihan dari Al-Quran itu, kita ada orang yang bisa baca, ada orang yang bisa baca, tetapi belum tahu artinya. Itu tidak masalah. Dia harus belajar lagi. Ada orang yang sudah bisa baca, yang sudah tahu artinya, itu lebih baik lagi, pahalanya lebih tinggi. Satu ketika datanglah seorang Arab Badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami pengen belajar Al-Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu pengen belajar Al-Quran, ikutlah sahabat-sahabatku. Maka orang Arab Badui itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kami ini pengen belajar Al-Quran, bukan mau ikut sahabat-sahabatmu. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya kalian tahu bahwa sahabat-sahabatku itu adalah Al-Quran yang berjalan di atas dunia. Jadi maksud daripada Al-Quran yang berjalan di atas dunia itu, Pak, orang-orang yang mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran itu, Pak. Begitu. Kalau di Bibel kalian mengamalkan isi Bibel, oh habis. Apalagi sudah masuk Amsal sama Yeskiel, Pak. Nah, makanya itu tadi saya pengen tanya sama Bapak, dari penyampaian Bapak tadi, penyampaian Bapak tadi, bahwa Bapak sudah tahu bahwa di kekristenan begini, agama saya begini. Nah, sekarang apa yang ada dalam pikiran Bapak, Pak? Ingat loh, Pak. Halo, Pak. Jangan sampai saya bicara Bapak tidak dengar. Dengar, dengar. Oh, dengar. Open cam saja, Pak. Tidak apa-apa. Buka kamera saja, Pak. Biar enak kita ngobrol sini, Pak. Nah, oh mungkin Bapak lagi menangis ya. Nanti menangis pas waktu syahadat, Pak. Gampang. Begini, Pak ya. Kalau Bapak, Pak, kalau sudah menemukan kebenaran, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti dikapani, Pak. Jangan tunggu lama-lama, Pak. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal, Pak. Bapak dengar suara saya? Karena ini pesan-pesan singkat ini, Pak. Bapak? Ya, Bapak punya jaringan Sebenarnya ini, isiannya. Pak, saya mau sampaikan. Sebenarnya ini, iya, halo Pak, halo, jelas ya? Ya coba Bapak matikan kamera dulu, soalnya mungkin kalau buka kamera jaringan simpel-simpel. Coba Bapak matikan kamera saja, baru Bapak ngomong. Silakan. Iya, halo, jelas ya Pak? Iya, jelas, silakan. Ya, sebenarnya ini yang menjadi perdebatan selama ini di antara kita itu sebenarnya ya saya berpikir mungkin mau dibilang umat muslim itu sebenarnya ya kita tidak saling mengiri, cuma mungkin karena ada penyesatan yang terjadi, misalnya dari muslim bilang kita tidak setuju kalau bilang Tuhan itu ada 3, terus ada yang lain-lain. Contoh saja kita lihat saja misalnya kita membela-bela negara Israel, tapi kita lihat saja Israel mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Bahkan mereka mengaku dan mereka mempunyai suatu pemahaman bahwa Yesus itu merupakan suatu batu sandungan bagi mereka. Iya, benar. Iya, terus yang saya tanyakan sama Bapak begini, Pak. Ketika Bapak sudah menemukan keganjalan seperti itu, ketika Bapak sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan pemahaman seperti itu, apa yang ada di dalam Bapak punya hati sekarang itu? Sebenarnya yang ada di saya punya hati sekarang ini, saya ingin mau memberikan pencerahan kepada saudara-saudara saya yang di Kristen saja. Bukan berarti, maaf kata, saya bukan berarti menemukan kebenaran ini lalu saya mau pindah
ke Islam atau mau login, tapi Ya, saya tidak mau masalah, bukan pindah ke Islam. Iya. Masalah Bapak pindah ke Islam dengan tidak itu masalah hidayah dari Allah. Yang penting Bapak sudah begini, yang penting Bapak sudah bisa hidup kembali dengan pengajaran Bible yang sebenarnya, dalam arti sudah mengikuti apa perkataan Yesus. Karena begini Pak, kalau Bapak baca Bible dengan teliti, narasi-narasi Yesus sebelum terjadi penyaliban dengan setelah terjadi penyaliban itu sangat berbeda jauh. Iya, benar Pak. Maksudnya Dan begini Pak. perkataan Yesus saya dengan potong Pak Loding. perkataan Paulus itu sangat berbeda jauh, Pak. Iya, makanya Silakan. ini Pak Loding saya mau potong. Kalau Ya, kita orang Kristen yang cerdas, kalau hanya berpatokan dari kitab yang Yesus turunkan berupa Injil yang misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sebenarnya tidak akan terjadi kekacauan kalau benar-benar belajar dari ajaran Kristus. Tapi karena kita ditambahkan dengan lebih dari kitab Injil itu yang mulai dari kisah para rasul dan lain-lain sampai ke Tesalonika, perjalanan Paulus, dia itulah yang membentuk pemahaman-pemahaman yang salah itu, sehingga timbullah itu tidak bilang bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, padahal pengajaran Yesus sendiri di dalam kitab Injil, perjalanan hidupnya, histori perjalanan hidupnya selama 30 tahun, dia tidak pernah menyatakan bahwa dia itu Tuhan. Sebenarnya begini, ya memang kalau mau dibilang nggak masalah juga sih kalau memang kita mau menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi seperti yang teman-teman saya dari Muslim juga ada pernah mengatakan, kalau Yesus ada hidup bersama-sama dengan kita saat ini, mungkin dia bisa tegur kita atau dia bisa tempelin kita, dia akan bilang bahwa saya bukan Tuhan loh. Tapi masa kita mau menunggu bahwa sampai dia katakan seperti itu, padahal dari histori perjalanannya kita sebagai orang yang bernalar bagus dan normal kita bisa tahu, cuma karena kita selalu ditekan dengan dogma-dogma itu, Pak. Benar sekali, benar sekali. Itu penjabaran Bapak itu luar biasa itu memang. Karena begini, saya berpikir kenapa Kristen-Kristen ini banyak mereka menuhankan Yesus, itu kan dari pengajaran-pengajaran Paulus. Roma 14:9 kan Paulus mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini biang keroknya di sini. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu, Pak. Yesus mengajarkan tuh sembahlah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah itu Tuhan kamu dan Tuhan aku. Kan? Makanya di dalam Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saya percaya Yesus. Kami orang Islam tidak akan sempurna iman kami apabila tidak percaya sosok yang pernah diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi itu kesempurnaan iman kami, mempercayai dia. Tetapi kepercayaan kami itu hanya sebatas dengan utusan. Dan itu didukung oleh Yesus. Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, ketika saya sudah menemukan dengan orang-orang Kristen yang sudah mengakui bahwa Yesus punya Tuhan, baru ayo kita kaji. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad ini sama apa beda? Karena ingat, sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus sudah mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, tetapi narasi selebihnya itu sudah tidak pas lagi. Masa yang diminta orang, tetapi yang datang adalah roh. Kalau kita kembali ke original teks, yang diminta adalah parakletos, tetapi yang datang pneuma. Ini kalau logikanya begini, Anda minta saya obeng, tetapi saya kasih Anda HP. Berarti ini salah kasih. Aku akan meminta kepada Bapa Parakletos, dan dia akan menyertaimu selama-lamanya, seorang penolong. Tetapi yang datang adalah pneuma. Kan sama. Ketika Anda meminta kepada saya loading, saya minta obeng, tetapi saya berikan HP, saya salah kasih. Masa Tuhan salah kasih? Berarti sudah ada perubahan-perubahan. Makanya Al-Quran datang mengatakan, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan mereka mengatakan ini datang daripada Allah. Ingat di Galatia, Paulus mengatakan apa? Bahwa dia menulis kitab dengan tangannya sendiri. Kalau Anda mau Yesus, Anda tahu tidak kalau Yesus itu tidak pernah bertemu dengan Lukas? Kalau itu saya nggak tahu, Pak. Nah, nanti kita kaji. Lukas itu adalah muridnya Paulus. Lukas 1 nomor 1 sampai 3, ternyata Bible itu hasil penyelidikan dari muridnya Paulus. Lukas 1 nomor 31. Anda sudah baca itu, Pak? Sudah baca? Lukas 1 nomor 1 sampai 3 itu. Anda sudah baca apa belum, Pak?
Sudah baca apa belum? Nih, Iya. tampilkan sama. Sudah Pak, sudah. Kalau Anda belum baca, aku tampilkan sama Anda nih. Nih. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Makanya mereka sudah merubah-rubah, makanya datanglah Al-Quran. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka mengatakan ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang daripada Tuhan. Nah, baru kita kaji. Apakah karena begini Pak, ketika Yesus dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Anda dengar tidak, Bapak? Dengar Pak, dengar. Oke. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Ternyata perkataan Yesus ini ada juga di Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan apa? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Ya, makanya Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada juga di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengatakan di dalam Bible. Jadi, Bapak punya Bible di situ tidak, Pak Gracia? iya punya Pak. Bahkan saya setiap saat itu menyelidiki Bible itu. Oke, boleh sama-sama kita selidiki di sini sedikit. Saya ajak Anda diskusi sedikit, boleh? Boleh ya. Oke, bisakah Anda baca Yohanes 3:3-4? Yohanes berapa Pak? Yohanes 3:3-4. Yohanes 3. Ayat 34. Iya. Sudah Pak. Nah, coba Anda baca di situ apa bunyinya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Iya, aku udah paham di ayat itu Bang, sudah paham di luar kepala. Oke, sudah paham. Berarti Musa diutus oleh Allah. Berarti Musa menyampaikan firman Allah, betul? Iya. Nah, kalau saya sama Bapak hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan kebenaran hidup kita harus mengikuti Musa. Karena Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, maka diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus juga menyampaikan firman Allah. Apabila kita berdua hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Maka untuk sekarang satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah jalan dan keselamatan hidup sekarang ini. Karena ketika Nabi Muhammad lah Nabi ada, tidak ada lagi Nabi. Makanya kita temukan ayat-ayat di dalam perkataan Yesus dengan di Al-Quran itu hampir sama. Contohnya begini. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di Islam ada? Ada. Di Islam itu ada. Qul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku.
jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Yesus mengatakan, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Apakah yang mengampuni dosa itu adalah Yesus atau Bapa yang di sorga? Ya Bapa yang di sorga. Karena ketika kita mengikuti para utusan Tuhan maka dosa kita akan diampuni. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan, Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Coba saya tanya sama Bapak. Halo Pak? Perasaan, halo Pak? Iya, iya. Halo. Iya. Ya jaringan putus-putus. Silakan Pak. Mungkin apa yang mau Anda tanggapi silakan. Iya, saya mungkin mau bertanya dari sisi saya dulu, bagaimana tanggapan Pak Luding mengenai pertanyaan saya ini. Siap. Mungkin saya merasa bahwa Pak Luding sampai ke tingkat ini mungkin sudah belajar ayat-ayat Alkitab juga. Bagaimana tanggapan Pak Luding mengenai pernyataan Yesus? Dia mengatakan bahwa ada beberapa orang di dalam cerita Alkitab ketika datang ada yang penuh dengan dosa, ada yang bukan kesalahan dosa. Dia mengatakan bahwa dosa telah diampuni, seakan dia telah mengampunkan Itu apa ya? Bapak punya apa itu? Bapak punya signal. Bapak punya signal. Coba bilang ulang. Tes jelas ya Pak? Ya, mantap. Iya. Alkitab juga bahwa itu Signalnya putus-putus Pak. Signalnya nabi-nabi yang putus-putus lain. Bapak. Iya Bapak punya signal putus-putus. Iya. Coba Bapak open Halo, Pak. Halo, kita ngobrol udah ya? santai Pak. Biar enak. Silakan open cam, kita ngobrol santai enak-enak ya. Silakan Pak. Coba nanti kita cari signal baik-baik ya. Apa tadi pertanyaan Anda? Jadi kan saya mau bertanya, mungkin Pak Luding bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan saya ini. Ini kan di dalam perjalanan Yesus yang ada tertulis di dalam Alkitab itu, mungkin dia agak beda dengan nabi-nabi yang lain, bahwa sampai ke sini suara saya jelas nggak Pak? Jelas sekali. Iya, yang ingin saya tanyakan mungkin singkat saja. Yesus itu dia berani untuk, ada beberapa kisah di Alkitab itu yang Yesus bisa mengampuni orang. Sedangkan yang kita tahu di sini seperti tadi Pak Luding bilang bahwa yang bisa mengampuni orang itu adalah yang sama-sama kita sepakat, yaitu adalah Allah Bapa atau Tuhan Allah di surga itu sendiri. Tetapi otoritas apa sehingga Yesus itu bisa mengampuni orang? Nah, di sini mungkin saya juga langsung mendapat jawabannya, karena mungkin Yesus itu diberikan kuasa di bumi dan di surga, segala kuasa. Dan juga ada ajaran yang di Islam mengatakan bahwa ada julukan Yesus itu apa yang dia beda dengan nabi-nabi yang lain itu? Seperti ada suatu penghargaan khusus, dia beda dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi di sini kita sebagai orang Kristen bukan berdasarkan patokan dari mujizat begitu. Bukan. Ya, coba apa itu? Dia yang terkemuka. Iya, jadi saya mau bilang juga. Iya, jadi saya juga mau bilang kepada teman-teman bahwa walaupun Yesus, ini kan saudara-saudara kita di Kristen ini menyatakan bahwa kalau Yesus itu bukan Tuhan, kok kenapa dia bisa mengampuni dosa manusia? Hanya yang bisa mengampuni dosa manusia itu kan Tuhan Allah. Tetapi mungkin saya mau pencerahan juga bahwa itu bukan menjadi sebuah patokan bahwa ketika Yesus bisa mengampuni dosa manusia, lalu kita dengan seenaknya menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu. Terus yang saya mau bilang juga, ada juga teman-teman saya yang misalnya alir dia lagi pada hari sendiri Yesus itu bukan tapi dia itu anak, atau dia Yesus Kristus. Jadi
tidak paham, bilang membuat kita sejahtera membimbing kita Bapak bisa apa tidak? Bapak Grace, Bapak Grace bisa pindah Iya, tempat iya, tidak? iya. Soalnya Bapak suara putus-putus, bisa pindah tempat tidak? Ada pindah lokasi begitu? Cari yang dekat-dekat agak signal sedikit. Oh, coba tes. Oke, sudah mantap, sudah mantap. Coba poinnya saja saja apa yang ingin Bapak tanyakan? Apakah Yesus kenapa bisa mengampuni dosa begitu atau bagaimana begitu? Sebenarnya saya tidak ingin tanyakan lagi karena saya ketika bertanya sudah ada jawaban yang masuk ke saya sendiri. Artinya cuma saya mau tegaskan kepada teman-teman saudara-saudara saya di Kristen bahwa di dalam Alkitab itu menyatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Di situ kita harus tanda kutip bahwa kuasa itu diberikan. Berarti ada yang memberikan kuasa itu kepada Yesus. Dan bukan berarti bahwa kita bilang Yesus itu diberikan kuasa, bahkan kita bilang Yesus itu pencipta langit dan bumi, lalu kita mau menyamakan Yesus itu dengan yang pemberi kuasa itu atau Allah Bapa di sorga itu. Dan kita menyamakan kesetaraan Yesus dengan Tuhan Allah. Itu suatu hal yang salah. Halo Pak, keras ya, keras. Waduh, jaringan saya nih, suara Pak Loding nggak kedengaran. Oh, oke, mute. Saya ke mute tadi. Saya ke mute, Pak. Sorry. Sudah aman suara saya? Iya, aman. Oke. Berarti tadi Anda mau mengatakan bahwa di dalam Matius 28 nomor 18 sampai 19 ya. Kepadaku telah diberikan kuasa dan pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan? Iya. Nah, Bapak dengar jelas suara saya? Iya, jelas. Oke, makanya itu tadi saya bilang Pak, kalau Bapak membaca Bible, Bapak lihat narasi-narasi Yesus di dalam Bible itu yang sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban itu sangat berbeda. Nah, itu ayat yang Bapak kasih Matius 28 nomor 19 itu, ayat itu sudah terjadi penyaliban. Nah, karena begini Pak, kalau kita mau kaji di dalam Bible itu, yang terjadi penyaliban, Yesus yang sebelum terjadi penyaliban dengan Yesus yang sudah terjadi penyaliban itu sangat berbeda jauh Pak. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Pak Loding. Ya. Mungkin sampai di sini kalau Pak Loding menjelaskan mengenai apa yang ditulis di dalam Alkitab mengenai Yesus setelah penyaliban dan sesudah penyaliban, mungkin pencerahan buat teman-teman yang Kristen mungkin boleh. Tapi kalau untuk saya, karena saya sudah punya pemahaman begini, Alkitab kita itu memang sudah di framing dan sudah dirubah kemana-mana. Jadi susah lah begitu. Baik. Sampai di situ aja. Terus apa poinnya yang Anda bertanya? Biar saya bisa kita luruskan, kita punya paham begitu. Apakah yang tadi besar imanmu maka dosamu telah diampuni begitu? Artinya tadi ada yang saya ingin bertanya begini. Yes, kenapa yang ingin saya masih bertahan seperti tadi Pak Loding bilang, kita di zaman Yesus ya kita sembah Yesus. Pada waktu Yesus sudah misalnya naik ke... Bukan sembah, tetapi mengikuti Yesus, mengikuti ajarannya, bukan sembah. Sorry, karena kan kita masih terikat dengan bawaan Yesus itu sebagai Tuhan, makanya kata-kata itu masih mendarah daging. Silakan. Tapi perlahan-lahan pasti akan dikoreksi. Ya, mantap sekali. Silakan. Iya. Artinya yang tadi dikatakan kita mengikuti Yesus di zaman Muhammad, kita mengikuti Muhammad. Memang tidak ada yang salah. Bahkan lebih bagusnya itu ya betul lah kita mengikuti semua
dan semua nabi-nabi yang diturunkan itu memang betul, kalau mau dipikir-pikir memang betul. Cuma kenapa itu mungkin saya agak sedikit buat perbedaan. Perbedaannya di mana? Ya mungkin karena kalau saya mau bilang, maaf kata, saya pakai The Best dan luar biasa. Kalau kita mau bilang The Best dan luar biasa, kalau mau dibanding-bandingkan nabi-nabi yang lain, mungkin Yesus yang lebih istimewa di mata Allah Bapa. Mungkin seperti itu, maaf kata. Karena kenapa? Berdasarkan histori perjalanan ini saya berbicara mengenai kata-kata, saya menyampaikan semua sesuai dengan kata-kata Yesus di kitab Injil. Saya hanya berpatokan di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan misalnya di dalam mobile Alkitab itu kan, kalau kata-kata Yesus ditandai dengan tulisan merah. Artinya yang pertama dia mengatakan bahwa diberikan kuasa di bumi dan di sorga, dengan segala macam. Misalnya dia bilang dia mati, bangkit, atau yang lain-lain. Terus dia ada banyaklah hal-hal spesial yang dia sampaikan. Artinya begini, maksudnya bahkan mungkin di dalam keimanan saya selama ini juga sebagai pengikut Kristus, mungkin praktek kehidupan saya setiap hari ketika saya berdoa, maaf kata, mungkin dulu menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan atau dalam hal masalah, ada banyak hal-hal yang terjadi. Bahkan ada misalnya mujizat-mujizat yang terjadi. Karena itu juga terbukti dia sendiri menyatakan di dalam perjalanan hidupnya Alkitab bahwa ketika mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, ketika menghadapi masalah atau ketika melakukan apapun dengan mengucapkan nama Yesus, semua itu akan diselesaikan. Tetapi yang jadi tanda garis bawahi dan sebuah tekanan buat saya itu, yang saya mau bilang buat teman-teman, bahwa saudara-saudara saya Kristen, bahwa untuk menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan, memang itu suatu hal yang salah. Itu memang suatu hal yang salah. Tapi kalau seandainya memang ada yang teman-teman bilang, seperti Edi Stevie bilang, kita bisa mentuhankan siapa saja sesuai dengan kemauan kita. Memang itu suatu hal yang benar. Tetapi kalau kita mau bilang bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, dia pencipta langit dan bumi, itu akan terjadi penyesatan dan akan menjadi perdebatan kemana-mana. Itu suatu hal yang fatal. Itu yang saya mau bilang. Bahkan kita lihat aja yang tadi sudah banyak dijelaskan, bahwa penjelasan apa yang Allah Bapa sampaikan, bahkan Yesus sampaikan dalam perjalanan hidupnya di dalam 4 kitab Injil yang diturunkan itu, dia menyatakan dia ini utusan, dia ini hamba, dia ini anak Allah, dia ini adalah sang Mesias, dia ini adalah ini, tapi dia tidak pernah menyatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Begitu. Bahkan ada yang bilang memang dia tidak menyatakan dirinya Tuhan, tapi ada orang-orang yang di sekitar dia yang menyatakan bahwa dia itu, yang menyebut dia itu Tuhan. Tetapi sebenarnya berbalik lagi yang tadi saya bilang, makanya kita harus belajar dari original teksnya. Karena kalau dari Alkitab itu ya sudah framing kemana-mana, begitu. Ya, silakan. Jadi poin pertanyaan apa yang Anda mau tanyakan, atau sorry. Poinnya itu yang saya mau bilang, itulah yang membuat saya belum, seakan-akan begini. Kalau kita misalnya murtad, lalu doa-doa kita yang misalnya kita naikkan, misalnya di Muslim nanti, ketika kita berdoa kita bilang di dalam nama Yesus Kristus, mungkin itu akan nanti menjadi sebuah hal yang ganjil. Mungkin akan menjadi aliran-aliran yang lain ke situ, begitu. Misalnya saya berdoa di dalam nama Yesus walaupun tidak memakai Yesus itu Tuhan. Makanya itu muncul lagi aliran-aliran baru di antara kita, yang misalnya Yehova yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, yang menyatakan hanya Yesus itu Allah Bapa. Itu, Bang. Coba Anda punya kitab situ, Anda sudah baca tidak Yohanes 14:6? Yohanes 14:16. Sudah baca tuh? Coba baca Yohanes 14:16. Kalau Anda mau mengatakan Anda tidak bisa melepaskan Yesus, coba Anda baca Yohanes 14:6. Yohanes 14:16. Aku akan memang Bang, aku sudah pernah membaca ayat ini. Ya, dan dari pemahaman katanya dari original teksnya yang tadi saya sempat pantau live Abang juga, bahwa itu dirubah. Sebenarnya yang di kita kan, maksud kita penolong lain itu Roh Kudus, tapi di dalam begini.
Ya, coba Anda baca dulu, biar Kristen lain di bawah juga dengar. Coba Anda baca dulu. Gitu. Alamak, bagaimana sudah berkelahi itu. Nah, itu gara-gara Oten di bawah tuh. Aduh. Berantem mereka kan. Nah, ini nih. Ini nih gara-gara ini. Ini beda paham dalam agama saja. Masa agama bisa bikin orang berkelahi begitu kan? Bahaya itu kan. Kalau kita biarkan di atas lagi, kesian kan. Nanti jadi malu. Iya, dipukul lagi istrinya itu. Padahal kasihilah sesama musuhmu. Ini istri dipukul. Ini yang susah. Karena itu teman, efeknya apa? Karena salah Tuhan. Kalau akar sudah salah, salah semua itu. Gitu kan? Kalau kita biarkan lagi nanti begitu, bagaimana lagi? Oh, itu loh dibiarkan, tidak enak kan? Begitu. Islam itu lebih dahulu kan ada, mending berkelahi dulu kan, nanti naik ulang, kita lihat siapa yang pecah. Tanda tahun. Ya Allah ya Rabbi. Silakan. Siapa yang mau melanjutkan? Silakan. Pasien selanjutnya. Terima kasih abang-abangku yang sudah kirim gift. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian teman-teman ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. 2 kali lipat dari apa yang kalian berikan ya. Ya Allah, terima kasih. Semoga gift yang kalian kirim ini kita pakai dakwah di online maupun offline. Silakan kita buka celana. Buka celana. Saya hitung sampai kelahiran Tuhan. 1, 3. Sudah turun. Ya, silakan. Tadi dia orang lagi di atas santai-santai, itu pasti ITG biang keroknya tadi. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan kita diskusi dengan santai. Lanjut yang tadi bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Hancur perpuluhan ITG. Ya, tadi tidak bisa teman-teman. Kalau dia mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa, itu ayat itu setelah terjadi penyaliban. Itu bukan Yesus yang asli lagi kalau kita mau kaji. Karena narasi Yesus sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban itu sangat berbeda. Berbeda jauh. Jadi sosok yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus yang asli. Karena sebelum terjadi penyaliban, Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, daripada Dia yang mengutus aku. Begitu. Aku mengutus 12 muridnya, dan Dia berpesan jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Begitu. Tiba-tiba datang Yesus yang baru keluar dari kubur ini, dia mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini sudah pengajaran lain. Gitu teman-teman. Sudah pengajaran lain. Bahkan sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Tiba-tiba setelah terjadi penyaliban, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sudah beda jauh itu, kan? Ingat ya teman-teman, ketika Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun, maka mata Paulus buta kan? Tahu kan teman-teman kan? Tahu tidak? Ketika Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun, maka mata Paulus itu buta kan? Karena melihat cahaya itu. Benar tidak teman-teman? Benar kan? Itu. Sementara Yesus sebelum terjadi penyaliban, dia menyembuhkan mata orang. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus menyembuhkan mata orang buta. Setelah terjadi penyaliban, Yesus membutakan mata orang. Bagaimana Yesus?
Bagaimana Yesus itu? Yesus bagaimana ini? Sangatlah berbeda teman-teman. Berbeda jauh sekali itu. Ya. Makanya itu kalau mereka teliti. Cuma kalau kita mau bahas kan tidak enak. Cuma saya sendiri kan. Nanti kalau ada oten baru kita bahas. Nah contohnya dengan tentang penyaliban itu lagi kan. Mereka sudah paham itu. Di Elohim dilarang membunuh. Tetapi Yesus dibunuh. Kan? Kalau membunuh Yesus saja, orang itu kekal di dalam api neraka. Bagaimana orang yang menikmati terjadi pembunuhan itu? Begitu. Makanya tadi saya mau tanya sama dia, apakah Bapak masih percaya tentang penyaliban? Kan? Itu yang saya mau tanya sama beliau tadi. Tapi sudah bakalai mereka. Bram, Iya. kalau ini dia ini cuma modal signal nih, cuma modal signal. Bram, Iya. ya silakan Bram, buka baju, buka kamera, Iya. buka kamera. Apa iya kau itu? Bukan rambut palsumu itu. Kau ini rambut palsu saja kau permasalahkan, bagaimana Gimana, Tuhanmu Bang? palsu? Ganteng. Gelap ini. Orang naksir. Di bawah lah kau itu. Masa Yesus terang dunia tapi kau gelap? Suruh saya buka rambut palsu, dia pikir dia yang beli mungkin. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.